Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Guru di kesempatan ini menghimbau kepada Anda semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jaga yang 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kita bisa puasa dengan nyaman, dengan aman dan bahagia, supaya nanti ketika Idul Fitri datang kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mau kan kita ikut lebaran ya? Atau mau gara-gara kita nggak menjaga protokol kesehatan nanti kita sakit pas waktu lebaran? Kan sedih ya. Iya, makanya jaga terus kesehatan ya. Tapi gimana nih Pak Guru, mau tanya puasanya? Kita sekarang udah di tanggal 22 Ramadan. Anak-anak SD ITP Darussalam pasti harus full puasanya ya. Harus full. Anak-anak SD ITP Darussalam itu semuanya hebat, semuanya kuat, semuanya pahlawan super. Puasanya itu harus full, nggak boleh bolong. Iya. Baik anak-anakku sekalian, di kesempatan ini kita akan belajar mengenai tauhid, tentang bagaimana sifat wajib di para rasul. Salah satunya yaitu tidak pernah berbohong dan selalu berkata jujur tentang apa yang mereka ucapkan. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, para rasul bukan hanya baginda Nabi Muhammad SAW, tapi pun semua utusan Allah yang Allah utus kepada manusia di muka bumi ini, itu semuanya mempunyai sifat wajib selalu berkata jujur dan pantang untuk berkata bohong ya. Jadi jumlahnya para nabi berapa? 124.000 nabi. Para rasul berapa? 313. Tapi di antara itu yang wajib diketahui hanya 25 nabi dan rasul saja ya. Dan kesemuanya itu mempunyai persamaan, yaitu mereka senantiasa berkata jujur dan mulutnya tidak pernah berkata bohong ya. Kenapa demikian? Karena memang mulut-mulut itu mulut-mulut yang bagus. Allah jaga mulutnya ini, sama Allah digunakan untuk berdakwah ke jalan Allah, mengajak manusia menyembah Allah. Makanya mulutnya dijaga. Mereka nggak berkata bohong ya, selalu berkata jujur. Kalau mulut kita dijaga nggak? Mulut kita berarti kita harus tetap berusaha ngejaganya supaya mulut ini nggak berkata bohong ya. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menjaga? Karena sesungguhnya kata baginda kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menarik orang tersebut kepada surganya Allah. Dan begitupun kebalikannya, sesungguhnya akan menuntun kepada kejelekan, dan kejelekan akan menarik orang tersebut kepada nerakanya Allah. Makanya jaga mulut kita, jangan rajin untuk berbicara bohong. Wah Pak Guru, sekarang itu zamannya zaman bercanda, zaman ngeprank ya. Wah, ngeprank bohong nggak? Kan itu cuma bercanda. Sama ya, sama, itu tetap berbohong juga. Kita ngeprank, kita bercanda. Pak Guru, kalau baginda Rasul dulu suka bercanda nggak? Suka ngeprank nggak? Rasul itu dulu suka bercanda ya. Rasul itu orangnya enak loh. Rasul itu, baginda Rasul itu orangnya enak, suka bercanda. Hanya saja bercanda Rasul itu ternyata selalu jujur, tidak pernah berbohong. Gimana ya? Bercanda tapi jujur, bercanda tapi tidak berbohong ya. Dalam satu riwayat dikatakan
bahwa dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut bilang kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul, Rasul, saya nenek-nenek, tapi saya semangat sholat saya rajin Rasul. Saya nenek-nenek, tapi saya semangat puasa saya rajin Rasul. Walaupun saya nenek-nenek, ngaji Quran saya rajin, sedekah saya rajin, ya, pengajian saya rajin, belajar saya rajin. Nah, yang mau saya tanyakan adalah nenek-nenek kayak saya nanti kira-kira kalau masuk surga, surga yang mana Rasul? Pede nenek-neneknya ya, karena rajin beribadah. Rasul cuman senyum jawab, nenek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek kaget. Rasul, benar? Di surga nggak ada nenek-nenek? Saya nggak masuk surga dong Rasul. Rasul senyum. Nenek, di surga itu nggak ada nenek-nenek, ya. Orangnya langsung kaget si neneknya, nangis nggak nanya apa-apa lagi, langsung pergi, sedih dia. Wah, akhirnya ada Sayyidina Ali datang. Nek, kenapa? Kok nangis gitu? Rasul kebangetan. Masa saya udah rajin sholat, udah rajin puasa, udah rajin belajar ngaji Al-Quran, saya nggak bisa masuk surga. Tunggu Nek, gimana? Tolong jelasin Nek. Iya, kata Rasul, katanya di surga nggak ada nenek-nenek katanya. Oh, iya, saya paham. Berarti kalau kayak gitu ya, Rasul itu bener Nek. Ya, yang jadi salah itu adalah nenek nanyanya nggak detail sama Rasul. Ya, emang di surga nggak ada nenek-nenek. Terus berarti saya masuk neraka kan? Bukan. Harusnya nenek tanya lagi. Berarti saya kemana masuknya? Ke surga apa ke neraka? Karena kalau nanti ya ketika kita semuanya mati, hari akhirat datang, nggak ada nenek-nenek, semuanya jadi muda lagi. Jadi nenek ntar dapat bonus. Selain masuk surganya Allah, ya nenek jadi muda lagi. Mau jadi muda nggak Nek gitu? Wah, nenek-neneknya seneng ya. Jadi sebenarnya sebelum orang dimasukin ke surga atau nerakanya Allah, semuanya dirubah jadi muda lagi. Mau nggak jadi muda? Ya mau, katanya. Wah, nenek enak, dapat 2 ya. Udah selain masuk surganya Allah, jadi muda lagi. Ya, itu baginda Rasul. Bercanda ya bercanda, hanya bercandanya jujur, nggak berkata bohong. Kalau kita bercandanya bohong, ngomongnya bohong ya. Iya, Pak Guru, kita gimana? Perlu nggak untuk mengikuti baginda Rasul? Ya perlu. Kita harus mengikuti baginda Rasul, apalagi ketika kita ingin diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya baginda Rasul. Ya, kalau kita ingin diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya baginda Rasul kelak di akhirat, maka kita harus mau mengikuti perilaku beliau. Di antaranya tadi, selalu berkata jujur dan gak pernah berkata bohong, ya. Apalagi ketika kita lagi puasa loh, gak pernah berkata bohong, ya. Apalagi ketika kita lagi puasa loh, kita tiap hari gak makan nih dari subuh sampai beduk maghrib. Kita lagi aus pun kita gak minum. Kenapa? Karena kita ingin puasa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala. Tapi ternyata kita berkata bohong. Mungkin puasanya sah, tapi pahalanya dipertanyakan. Pahalanya rusak gara-gara puasa tapi berkata bohong. Ya, pahalanya enggak besar seperti pahala orang yang senantiasa berkata jujur dalam puasanya. Pahalanya enggak akan sempurna gara-gara dusta yang dia ucapkan. Makanya sempat dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Ya, banyak orang yang berpuasa kemudian puasa tersebut enggak berbekas buat dia kecuali lapar dan dahaga. Harusnya puasanya membuat kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala, cuman gara-gara
beberapa perkara tadi, diantaranya berkata bohong, itu kemudian pahala puasa kita menjadi berkurang. Ya, makanya Pak Guru minta kepada Anda semua, yuk dari sekarang kita belajar untuk berkata jujur. Dari sekarang kita belajar untuk menjauhi sifat dusta. Kita contoh perilaku baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa semuanya ya, bisa semuanya. Baik, mungkin seperti ini aja dari Bapak ya. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan, silahkan catat dan itu silahkan dikumpulkan kepada wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.